teman-teman, selamat datang di channel Electric Mobility. Dan yes, kalau biasanya kita review mobil atau motor listrik, kali ini kita review mobil mainan, remote, mobil aki bisa dibilang gitu ya. Tapi ini satu-satunya yang bisa ngedrift nih, karena memang kalau mobil-mobil lainnya itu 12 volt, ini bisa 24 volt nih baterainya. Jadi memang secara torsi dia gede banget dan memungkinkan banget untuk dia bisa ngedrift. Tapi sebetulnya apa sih detail-detail dari mobil ini? Kenapa mobil ini akhirnya bisa ngedrift? Ini dia videonya. The game up, change up, rearrange stuff to your greatness, famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm on... Oke teman-teman, jadi secara desain ya teman-teman udah tahu lah ya, ini mirip mobil apa gitu kan. Jadi emang ini mirip-mirip sama mobil Godzilla. Dan saat ini SHP atau Sinar Harapan Plastik baru mengeluarkan satu varian mobilnya. Jadi warnanya juga cuma yang warna merah, dan ini adalah kolaborasi dengan Garasi Drift. Makanya di sini ada logo GD dan ini ada Volta. Untuk serinya sendiri ini adalah Volta 5052 ya, atau 5052. Dan kalau kita lihat secara detail-detailnya memang nih beda banget dibandingkan yang Volta-Volta lainnya atau mungkin mainan atau mobil aki lainnya gitu ya. Karena memang kalau kita lihat bannya aja deh, ban depannya sendiri dia pakai yang model karet mati gitu ya. Kenapa dia pakai karet mati? Karena di mobil-mobil lain kan biasanya pakai yang model plastik gitu, supaya ketika misalnya dia ban belakangnya ngesot atau ngedrift gitu, ini masih dapat traksi gitu. Udah gitu juga ini ada chambernya khusus supaya dia ketika misalnya mobilnya power slide dia tetap bisa napak bannya. Jadi memang dipikirkan sejauh itu. Udah gitu juga ini livery-liverynya ya, nggak cuma di depan, di samping gitu kan, sampai di bagian belakangnya. Nah kalau kita lihat di sini, ini untuk tombol pintunya ya. Jadi untuk buka tutupnya lebih praktis, biasanya kan ada di dalam gitu, agak susah untuk aksesnya, tapi kalau ini karena di bagian samping, ini jadi lebih mudah aja gitu. Terus kita geser lagi ke bagian belakang, nah ini karena mobilnya enteng, jadi kita bisa oprek-oprek, kita bisa geser-geser, langsung aja kita putar ya. Nah, ini kalau kita lihat bannya teman-teman, jadi ban belakangnya juga khusus ya. Ini ban belakangnya di bagian tengahnya dia pakai nilon, gitu. Jadi ketika dia pakai nilon, traksinya kan lebih minim, sehingga dia bisa lebih gampang ngedriftnya, gitu. Nah ini jadi nilon di bagian tengahnya ya, gitu. Dan emang lebih mudah lagi misalnya kayak ini udah disediain alas khusus dari plastik juga, dan ini pasti lebih mudah untuk dia bisa drift ya, kehilangan traksinya gitu. Oh iya, kita nyalain dulu. Oh, ada suaranya ya. Kalau buat anak-anak mungkin ini jadi lebih menarik. Udah gitu nih lampunya juga ini nyala ya. Nih. Lampunya nyala, terus ada brake lampnya juga lampunya nyala. Ya ini ada aksen-aksen knalpotnya gitu, dan ini ada spoilernya. Jadi memang kalau untuk lampu-lampunya nggak cuma di depan atau di belakang juga semuanya berfungsi. Jadi nyala juga, nggak cuma aksen aja. Nah sekarang kita lihat ke bagian dalam. Ini yang menarik. Kalau yang lain-lain tuh seat beltnya biasanya itu dia cuma di sini aja ya. Tapi ini dia pakai yang model 3 titik tuh. Jadi anak itu bisa terikat dengan sempurna ya. Jadi lebih safety, dan ini bisa untuk mungkin dari 3-5 tahun ini aman banget sih anak umur segitu. Dan kalau misalnya masih lebih kekecilan anaknya, ini bisa di cross saja gitu supaya dia lebih kuat pegangannya gitu. Karena kan ini kalau ngedrift ini torsinya juga cukup kenceng ya gitu. Terus kalau kita lihat di sini, ini ada klakson seperti biasa. Udah gitu di sini, wah ini ada lagunya malah ya gitu. Nah di sini ada seperti untuk transmisinya ya, jadi dia bisa netral untuk mundur dan juga untuk maju. Udah gitu di sebelahnya ini ada tombol untuk power on off ya. Udah gitu di sebelahnya ada untuk seperti gearboxnya. Jadi dia ada high, ada low. Dan di sini dia sebetulnya ada beberapa mode. Dia bisa ada pakai remote ya. Jadi ada remote, kita kendalin dari orang tuanya gitu. Udah gitu dia juga bisa pakai mode normal. Kalau pakai mode normal ini pakai yang kayak gini aja. Tapi kalau kita mau masuk ke mode drift, kuncinya harus dimasukin dan diputar ke kanan. Nah, ini adalah salah satu safety-nya teman-teman. Jadi ketika misalnya
mau ngedrift kan harus dengan pengawasan orang tua gitu ya. Jadi kuncinya harus kita pegang. Tapi kalau misalnya dia pengen jalan aja, jalan yang normal, yang nggak terlalu kencang, sebetulnya dengan kayak gini aja dia udah bisa nyala. Tuh, dia udah bisa jalan. Nih, jalan. Tuh, dia udah bisa jalan. Tapi kalau dengan drift ini, dia pasti lebih kencang lagi. Ini kita bandingin ya. Ini adalah yang low. Tuh. Terus ini high. Ya, beda ya. Udah gitu kita masuk ke mode drift. Mode driftnya pun ada dua di sini. Kalau di sini ada yang low dulu. Tuh. Dan ini yang high. Wah, kedengeran ya suaranya. Jadi emang motor listriknya itu lebih kenceng gitu. Jadi enak banget buat ngedrift. Dan infonya juga dia nggak cuma di sini bisa, dia di bahan misalnya di lapangan yang materialnya semen atau misalnya di jalan aspal yang hot mix, yang licin gitu, dia juga bisa. Jadi nggak cuma di plastik-plastik kayak gini. Tapi kalau misalnya jalanannya konblok, nah itu biasanya dia agak lebih susah untuk ngedriftnya karena secara gripnya terlalu kuat. Udah gitu kan dia konblok ada sela-selanya gitu ya. Jadi akan lebih sulit untuk dia ngedriftnya gitu. Nah di sebelah kiri ini ada untuk USB, biasa nih untuk lagu-lagu ya. Kalau mau dengerin lagu-lagu tadi pencet tombol ini, sama untuk port chargingnya gitu. Jadi untuk chargingnya sendiri ini bisa sampai 5 jam kalau dari kondisi kosong sampai penuh. Tapi untuk mainnya kalau full drift itu kisarannya waktunya 45 menit lah. 40 sampai 45 menit. Karena memang kalau kelamaan juga si motornya itu bakal panas gitu. Jadi misalnya 15 menit berhenti dulu, istirahat dulu, baru nanti main lagi gitu. Jadi ya mirip-mirip lah sama kayak mobil aslinya kan juga. Dia kalau ngedrift ya cuma paling 2 kali tandem gitu ya. Dia langsung berhenti dulu, istirahat dulu, nanti baru jalan lagi gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, sebetulnya di balik sini ya, di balik sini ada baterainya. Jadi baterainya itu 24 volt, kalau yang lain itu biasanya 12 volt dengan 4,5-an lah ampere hour, jadi ya cukup besar juga gitu. Terus ini lampu-lampunya masih nyala juga ya. Ini lampu utama sama lampu sennya dia nyala juga. Jadi seru banget sih. Ini salah satu cara juga bisa buat bonding sama orang tua. Jadi kalau misalnya dia pengen, orang tuanya pengen lebih dekat sama anaknya, bisa main kayak gini, udah pakai remote juga bisa kan. Oh iya, saya mau nunjukin dulu untuk remote-nya. Nah teman-teman, ini adalah remote-nya ya. Jadi emang ini ada beberapa tombol. Jadi kalau tombolnya ya standar lah ya, maju mundur, kanan kiri gitu. Tapi di sini ada 3 tombol lagi. Jadi kalau S itu dia untuk speed-nya. Jadi speed-nya itu ada 3. 1, 2, 3, ini ditandai dengan tombol yang ada di sini. Gitu. Ini misalnya, nah ini kan pelan, ini karena di mode drift ya. Ini mode kedua, ini mode ketiga lebih kencang gitu. Kalau yang ini mode, jadi kalau lampunya dia berjejer kayak gini, dia di mode drift. Tapi kalau kita pencet lagi, lama, nah ini di mode standar. Nah ini kan ada 3 titik, artinya speed 3, ini speed 1, speed 2, speed 3 gitu. Kalau yang P, ini untuk parking. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ya, anaknya mobilnya nggak terkendali gitu, tinggal kita pencet ini aja P gitu. Jadi secara sistem dia akan berhenti, mobilnya akan berhenti, dan ini juga salah satu sistem safety-nya lah di mode P ini. Nah sekarang bagaimana rasanya ya? Kita pengen cobain juga pakai mode ini ya, mode remote-nya. Oke, kita jadi bisa ngerasain kira-kira kita lagi nyetir RC, ya kan? Tapi RC-nya agak gede. Nah teman-teman, kita mau wawancara sama Pak Hari, Direktur Utama dari SAP Toys. Tapi kita pengen nunjukin dulu sedikit, ini ada beberapa mainan-mainan yang dari SAP Toys ya. Kalau ini semuanya sistemnya dorong, jadi nggak ada motor listrik ya. Tapi yang ini nih, nah, ini semua seri Volta Electric. Modelnya ini AWD nih, jadi depan belakang motor listriknya dan posisinya tinggi. Begitu ini motor-motornya, kalau motor-motornya udah license ya, Honda Forza. Udah gitu ini AWD juga. Kalau ini ala-ala Jeep.
Nah ini masih RWD, terus ini truk dan ini mobil polisi, dan kita bakal nanya-nanya Pak Hari soal ini dia, Volta 5052 Skyline. Dan teman-teman, kita sekarang sudah bersama Pak Hari Tio. Ini adalah salah satu direktur utama ya dari Sinar Harapan Plastik atau SHP Toys. Dan kita pengen nanya-nanya nih, sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan nih dibuatnya si mobil drift dari mainan ini gitu kan. Pak Hari, seperti tadi saya tanya, apa sih sebetulnya tujuan dari buat mobilnya? Karena kan sebelumnya SHP juga bikinnya mobil-mobil yang biasa gitu ya, mungkin atau yang model-modelnya Jeep. Ini kan satu-satunya atau yang pertama di Indonesia yang versi drift. Ya, untuk yang mobil drift ini ya, ini yang pertama kali diproduksi di Indonesia, diproduksi dalam negeri mobil ini. Ini menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu ya melakukan inovasi-inovasi baru. Selain kita saingan dengan yang di luar ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu membuat mobil drift. Nah, mobil drift ini agak berbeda nih dengan yang drift-drift di luar, karena kita berkolaborasi dengan Garasi Drift, dengan Mas Tipo dan anaknya Langit Abinaya ya. Kami develop mainan drift ini cukup lama, jadi dari prototipe 1, 2, 3 sampai ke 4 sampai ke 5 bahkan itu sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ya, karena kami ingin mendapatkan rasa atau sensasi drift itu yang seperti mobil aslinya. Jadi feel-nya emang bener-bener kayak mobil drift asli gitu. Betul. Dan itu sudah di-approve, di prototipe 5 di-approve oleh Mas Tipo sebagai pro drifter ya. Artinya mobil ini sudah bisa menjadi wadah bagi anak-anak umur 3 sampai 5 tahun untuk bisa menyalurkan hobinya ya, hobi otomotif lah kita bicara ya. Jadi rasa drift ini juga udah mirip dengan yang aslinya. Nah, diharapkan juga dengan adanya mobil drift ini bisa menjadi satu wadah untuk apa ya? Untuk kedepannya bisa muncul drifter muda ya, drifter muda, bibit-bibit baru ya dalam dunia otomotif, terutama untuk drifter. Karena memang secara feel dia udah mirip banget kayak counter steer-nya gitu-gitu ya. Udah mirip banget sama mobil drift aslinya ya. Sama gravitasinya, arahnya. Jadi anak-anak tuh bisa apa ya? Secara mindset, secara pikirannya tuh udah dapet gitu feel-nya seperti itu. Jadi nanti ketika dia ketemu mobil aslinya, feel-nya tuh udah tahu nih dari sebelumnya udah begitu rasanya gitu ya. Misalnya seperti cara ngegasnya, harus kapan lepas gas, harus kapan ngegas. Itu feel-nya udah mirip gitu. Ya, seperti itu. Dan Pak Hari, ini kan kelihatannya baru satu model nih, versi yang drift ini. Next-nya bakal ada lagi nggak sih untuk model-model lainnya? Kalau ini kita berkolaborasi dengan Garasi Drift ya. Next-nya tentu kita akan melakukan improvement lagi dari mobil yang sudah keluar ini, dan tentunya model-model yang biasa sudah populer ya, sudah biasa ada di dunia drift ya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran juga next-nya bakal apa, tinggal dicari tahu aja mobil apa sih yang biasa dipakai buat drift gitu ya. Dan kalau misalnya nih kita mau beli, itu dapatnya apa aja sih Pak? Dalam paket ya betul, dalam paket pembelian mobil Drift Volta 5052 Skyline ini kita akan mendapatkan gift box ya seperti ini. Di sini ada kolaborasi antara SHP Toys dengan Garasi Drift ya. Kalau dibuka dalamnya seperti ini ya, ready for the next level ya di sini. Nah, nanti saya jelaskan tentang ready for the next level ini. Kemudian ada gift card. Gift card berupa tulisan dari atas sambutan dari Mas Tipo dan Mas Ciko ya. Kemudian di sini juga ada hotline kami, artinya setiap kami ada keluhan after sales market gitu ya, after sales service-nya ya, ada keluhan atau apa bisa langsung hubungi kami ya. Terus kemudian ada Scan Me ini. Di sini ada mendaftar untuk komunitas kita yaitu F2DK. Cara mendaftar ada di sini. Jadi kami berharap teman-teman yang membeli mainan ini bisa berkumpul bersama di komunitasnya. F2DK itu Fun to Drive Kids ya. Fun to Drive Kids ya. Fun to Drift, Fun to Drive Kids ya. Nah, di sana
kita akan main bersama-sama ya. Kita akan bikin acara, kompetisi, kemudian kita akan kasih diskon-diskon, hadiah gitu, promosi-promosi yang lainnya melalui komunitas ini. Dan kita bisa saling berkumpul, kita bisa saling sharing tentang mainan ini. Apa sih yang bisa diimprove dari mainan ini? Mungkin nanti ada yang modif-modifnya juga gitu kali ya. Modif-modifnya juga atau ganti-ganti livery itu juga bisa. Ya, seperti itu. Kemudian terus nih apa ya, manual ada book buku ya? manual book, ya betul. Manual booknya berwarna sampai dalam-dalamnya juga. Ya. Lalu kemudian ada kartu diskon untuk pembuatan wear pack. Wah, ini serius ya? Iya, ini serius. Jadi anaknya dipakein wear pack, kalau mau balapan ya, tinggal modalin helm lagi udah jadi kayak pembalap beneran ya? Betul. Dan bisa dipakai nih, wear packnya ini sudah mirip sama yang yang punya pembalap pro drifter ya, gitu. Jadi ini cukup menarik. Terus kemudian dapat stiker untuk tempel supaya anak-anak bisa berkreasi, mau tempel di mobilnya bisa. Kemudian mendapatkan ini adalah STNK untuk garansi. Jadi, sebetulnya ini kartu garansi. Kartu garansi. Tapi dibikin kayak STNK mobil gitu. Jadi emang ini keren banget sih. Sebenarnya ini ada di semua unit kami. Oh gitu. Jadi nggak cuma di sini aja. Nggak cuma di sini aja. Karena bisa dibilang untuk after sales itu kami sangat concern. Jadi nggak usah takut beli mainan kami. Kalau ada kerusakan atau apa, semua spare part tersedia. Tapi sebetulnya ini ada garansinya nggak? Ada garansinya. Garansi berapa lama? Kita garansi untuk mesin 18 bulan. 18 bulan. Iya. Dan untuk spare part kami bisa dicari ya spare partnya. Karena kita buatan lokal, jadi nggak usah takut lah mengenai spare part gitu. Terus kemudian dapat charger ya dari sini. Charger. Kemudian ada remote controlnya juga di sini yang juga berfungsi sebagai safety ya, karena ada sistem cut off-nya, tombol sistem cut off-nya. Ini gitu. Buat orang tuanya nih. Ya, buat orang tuanya, dan orang tua bisa main RC drift di sini. Iya. RC drift kalau misalnya mau belajar ngedrift ya, anaknya nggak ada, kita main ini bisa ya. Main sendiri, ya. Iya benar-benar. Kemudian terakhir dapat gantungan kunci. Ya, seperti ini. Dan di sini ada perhatiannya bahwa mode drift hanya seizin orang tua dan pengawasan orang tua. Karena ini adalah kunci untuk mengaktifkan mode drift. Ya. Jadi kalau beli produk ini nggak hanya driftnya aja, tapi ini 3 in 1 kalau bisa dibilang. Bisa dimainkan standar. Artinya anak-anak yang mau belajar mainan mobil-mobilan seperti ini bisa bermain di mode standar. Jadi dia putaran rodanya nggak terlalu agresif gitu ya? Betul, dibawa santai lah. Gitu. Dan daily use ya, daily use. Nah, dan juga bisa mode drift. Mode drift ini ya ini fungsi utamanya untuk ngedrift. Nah, di sana anak-anak bisa mendapatkan fun-nya ya, di drift itu ya. Nggak cuma anaknya sih ya. Betul, orang tuanya juga ya. Nah, di sini juga nanti ada family bonding ya. Karena nanti bapaknya akan mengajarkan bagaimana cara putarnya bagaimana, counter steer-nya bagaimana, kapan harus gas, kapan harus rem. Jadi nggak cuma sekedar mainan aja, betul, tapi ada family bonding-nya juga, ya. Nah, terus kemudian bapaknya sendiri bisa main RC drift. Jadi nggak ada anaknya pun mau main pakai remote control bisa dimainkan. Tapi RC-nya agak gede ya? Agak gede, betul. Nah, ini tantangannya nih. Suatu yang baru juga. Biasa RC drift kecil-kecil skalanya, ini skala besar nih. Siap. Ya. Nah, sekarang soal harganya nih. Kalau ada yang mau beli, harganya berapa sih? Dan bisa didapetin di mana aja? Untuk Volta 5052 Skylight ini dijual di harga 2975. 2975. Ya, ini bisa didapatkan di marketplace. Kemudian di distributor kita, di toko-toko di seluruh Indonesia. Toko offline juga ada. Gitu. Nah teman-teman, itu dia review saya soal Volta 5052. Ini yang Skylight ya. Jadi memang Skylight itu sebetulnya ada filosofinya apa tadi Pak? Karena Sky itu kita ambil dari nama anaknya Mas Dipo ya. Kita langit ya, yang develop mobil ini. Dedikasikan mobil ini untuk langit, kemudian light itu ya dari sinar harapan plastik. Jadi Skylight. Skylight. Ya, gitu teman-teman. Jadi mobil ini memang bukan sekedar mainan aja, tapi bisa juga jadi bonding keluarga antara ayah sama anaknya gitu. Dan juga ini bisa jadi sarana untuk mencari bibit baru. Karena memang secara feel ini mirip banget nantinya seperti mobil aslinya. Jadi kalau mau ngedrift gitu ya ini memang rasanya seperti ini.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di Electric Mobility. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.